Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan materi tentang SPTK Isolasi Sosial atau ISOS. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang SPDTK pada pasien ISOS atau isolasi sosial tadi. Isolasi sosial merupakan kondisi sendirian pada individu yang persepsikan orang lain dan merupakan sesuatu yang negatif dan mengancam. Nah, isolasi sosial memiliki tanda dan gejala seperti tidak memiliki kontak mata, pasien merasa menyendiri, pasien itu merasa tidak dianggap, dan pasien juga tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dan pasien ini seperti tidak suka gitu dengan orang lain, dia lebih suka menyendiri. Dan ada 3 tahapan yang kita lalui untuk melakukan SPDK pada pasien ISOS. Itu ada tahap orientasi. Yang pertama, kita memperkenalkan diri dalam tahap orientasi ini, kemudian nanyakan nama klien, dan setelah itu dilanjutkan kita tanyakan dia senangnya apa perasaannya, kita tanyakan validasi perasaannya sekarang, apa yang dia tanyakan. Dan yang selanjutnya itu, yang kedua, yaitu kontrak waktu. Kontrak waktu ini bertujuan untuk kita mengetahui berapa lama kita akan melakukan tahap interaksi dengan pasien. Dan selanjutnya itu kontrak tempat untuk kita melakukan tahap interaksi dengan pasien. Dan selanjutnya itu tahapan kerja. Di sini kan melakukan pembelajaran terhadap pasien, yaitu untuk perkenalan, mengajak dia untuk bersosialisasi dengan orang lain, dan setelah itu dilanjutkan dengan tahap terminasi. Di sini kita akan melakukan validasi perasaan setelah dilakukannya tindakan. Kita tanyakan perasaannya bagaimana setelah dilakukannya interaksi. Selanjutnya kita masukkan ke latihan SP hari ini, ke jadwal hari ini dan harian. Setelah itu kita lakukan pertemuan selanjutnya. Kita lakukan kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kita akan lanjutkan ke video praktek. Yang pertama, kita masuk ke tahap orientasi. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, di sini saya adalah perawat Maknur yang bertugas dan berdinas pada pagi hari ini. Di sini saya akan membawa Bapak untuk berbincang-bincang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengatasi permasalahan yang sedang Bapak alami. Sebelum daripada itu, saya ingin bertanya, nama Bapak siapa ya? Mursid. Baik, dengan Bapak Mursid. Pak Mursid ada panggilan lain nggak? Tidak. Baik, di sini saya akan manggil Bapak dengan panggilan Mursid ya. Kita lanjutkan ya Pak perbincangan kita. Nah, di sini saya ingin menanyakan nih Pak, Bapak merasa senang tidak pada pagi hari ini? Atau sedih? Apa itu Bapak sedang alami pagi ini? Bapak, selama Bapak berada di ruangan ini, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak merasa kesepian, senang, ataupun susah Pak? Sepi ya Pak, Bapak merasa di ruangan ini. Baik. Bapak punya teman tidak di ruangan ini, satu ruangan? Tidak. Bapak tahu nggak apa itu arti dari pertemanan Pak? Tidak. Oh tidak. Bapak bisa tolong jelaskan Pak? Saya bisa. Baik. Bapak boleh tatap mata saya Pak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan Pak arti pertemanan itu. Pertemanan itu di saat kita Pak punya seseorang untuk teman cerita, teman untuk berkeluh kesah Pak. Bapak di sini bisa bercerita kepada saya. Bapak bisa menganggap saya sebagai teman, keluarga, kerabat, atau apapun itu. Bapak bisa menceritakan semua permasalahan yang Bapak alami kepada saya. Nah, Bapak ada yang mau diceritakan nggak sama saya sekarang? Tidak ada ya Pak?
Yang kedua, kita lanjutkan dengan tahap kontrak waktu dan tempat. Baik, Bapak, di sini saya sebelumnya meminta waktu Bapak 10 sampai 15 menit untuk melakukan sesi perbincangan ini, Bapak. Nah, untuk tempatnya apakah Bapak sudah nyaman di sini? Baik, kita akan melakukan sesi perbincangan di sini ya, Pak. Nah, setelah itu Bapak tidak boleh kemana-mana selama kita berbincang 10 sampai 15 menit. Bapak harus tetap stay di sini atau tetap di sini dan kita akan berbincang-bincang ya, Pak, untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak alami. Selanjutnya tahapan kerja, kita ajak dia berkenalan dan mengajarkan dia cara-cara untuk berkenalan atau bersosialisasi dengan orang lain. Baik, Bapak, dari apa yang saya jelaskan tadi tentang pertemanan, apakah Bapak sudah tahu keuntungan dari pertemanan itu apa? Masa belum tahu juga Bapak keuntungan dari pertemanan? Kan tadi sudah dikasih tahu keuntungan dari pertemanan itu untuk bercerita, biar kita tidak kesepian juga, tempat kita berkeluh kesah, dan masih banyak lagi keuntungan kita dalam berteman, Bapak. Dan kerugiannya apakah Bapak tahu juga kerugian jika kita tidak bisa berteman dengan orang lain? Sepi. Nah, itu dia, Pak, salah satunya. Sepertinya Bapak di sini udah ngerti ya, Pak, tentang pertemanan itu. Nah, jika kita tidak berteman, itu tadi seperti yang Bapak sebutkan, kita akan merasakan kesepian, Bapak. Tidak ada teman untuk berbicara, mengobrol, bahkan bercerita. Apakah Bapak punya teman ya sebelumnya? Punya. Apakah teman Bapak itu yang menyakiti Bapak sehingga Bapak tidak mau lagi untuk berteman dengan siapa-siapa? Apakah Bapak sudah lama berteman dengan teman Bapak? Baik. Apakah teman Bapak itu meninggalkan Bapak sehingga Bapak bisa mengalami trauma untuk tidak berteman lagi? Iya. Baik. Di sini saya akan mengajarkan Bapak untuk berkenalan. Apakah Bapak bisa berkenalan dengan orang lain? Tidak. Saya akan mengajarkan Bapak bagaimana caranya untuk berkenalan supaya kita bisa mendapatkan teman, Bapak. Ya, fungsinya, gunanya itu tadi agar Bapak tidak merasa kesepian dan agar Bapak bisa bercerita dengan teman Bapak. Baik, Bapak bisa tatap saya, Pak. Nah, di sini cara untuk berkenalan itu, langkah pertamanya saya akan nanyakan nama Bapak nih. Nanti Bapak contohkan ke saya ya. Saya tanya dulu. Nah, boleh tahu nama Bapak siapa? Baik. Sepertinya Bapak orangnya suka tertawa ya. Nah, nama Bapak lengkap seperti siapa, Bapak, boleh diulangi? Mursid Samsudin. Baik. Nama lengkapnya Mursid Samsudin. Boleh tahu Bapak hobinya apa, Pak? Mancing. Oh, Bapak senangnya mancing juga ya? Itu hobi bagus tuh, Pak. Bapak sering olahraga juga itu, Pak. Itu mancing bisa membuang rasa kesepian juga, Pak. Tapi ya itu tadi gunanya berteman agar kita bisa mancing bersama teman-teman. Boleh tahu juga Bapak asalnya dari mana ya, Pak? Ini asal Bapaknya. Pelangka. Baik, Bapak dari Pelangka ya. Di sini saya sudah ajarkan tadi Bapak cara Bapak berkenalan. Bapak boleh praktikkan kembali kepada saya. Seperti apa tadi saya berkenalan dengan Bapak. Boleh Bapak tanyakan dulu nama lengkap. Sehabis itu Bapak bisa tanyakan hobi saya. Hobi saya, setelah itu tempat asal saya atau kampung saya gitu. Bapak boleh tanyakan dulu. Bapak boleh tanyakan nama saya. Bapak. Nama saya Mas Nur. Ini Pak, Mas Nur. Setelah itu apa lagi tadi tahap keduanya dalam kita berkenalan? Hobi. Baik,
Di sini hobi saya yaitu bercerita dan menemani Bapak. Banyak hobi saya. Saya juga hobi mancing, Bapak. Baik. Setelah itu ketiganya apa tadi? Kacau. Baik. Asal saya dari Seruyan, Bapak. Asal saya dari Seruyan. Nah, saya akan menanyakan nama Bapak nih. Saya akan berkenalan dengan Bapak. Setelah itu Bapak berkenalan dengan saya. Oke? Kita akan mempraktikannya, Pak. Dimulai dari saya ya, Pak. Baik, nama Bapak siapa ya nama lengkapnya? Musik Syamsuddin. Baik, Bapak mengikuti Syamsuddin. Bapak hobinya apa ya, Pak? Mancing. Mancing. Sepertinya Bapak suka bercanda ya, suka tertawa, suka bersukaria. Nah, setelah itu Bapak asalnya dari mana? Perangkap. Langkah. Bapak lagi nih giliran menanyakan saya. Perangkap. Nama saya Matmun. Hobi. Hobi saya memancing dan juga bercerita. Asal. Asal saya dari Seruyan. Baik, sepertinya Bapak sudah mulai bisa nih untuk berkenalan. Nah, dengan perkenalan tadi, Bapak bisa mencari teman nih. Bapak tanyakan namanya, hobinya, dengan tempat asalnya. Itu Bapak mencari teman untuk bercerita, ada tempat bercerita. Baik Pak, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada tahap validasi. Tahap validasi. Baik, kita lanjutkan, ini dia tahapan validasinya. Dan setelah tahap validasi, kita melakukan kontrak dengan dia, yaitu kontrak waktu untuk menentukan jadwal tadi. Baik Bapak, sesi perkenalannya udah kita ajarkan ya Pak. Nah, di sini ada yang Bapak ingin tanyakan nggak dari perkenalan tadi? Tidak ada ya Pak. Baik, di sini kita akan lanjutkan Pak. Nah, Bapak bisa ulangi sesi perkenalan ini 3 kali Pak sehari. Entah itu saat pagi, siang, ataupun malam. Bapak bisa melakukan sesi perkenalan ini dengan saya Pak, yang perawat, ataupun teman-teman belakang Bapak. Di sini Bapak bisa menentukan nggak untuk Bapak mempelajari sesi perkenalan ini di pagi hari jam berapa? Baik, jam 9 ya Pak. Untuk siangnya jam berapa Bapak? Jam 1. Sorenya atau malam Bapak maunya jam berapa? Sore. Oke, jam 6. Baik Bapak, besok saya akan ke sini Pak. Seperti jadwal yang saya tentukan tadi, saya akan ke sini besok pada jam 8. Jam 9 kita melakukan kembali sesi perkenalan dan berbincang-bincang ya Pak. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, apakah Bapak ada pertanyaan Pak mengenai pertemanan? Itu tadi, apakah Bapak ingin bertanya? Apakah Bapak sudah tahu Pak dari arti pertemanan tadi Pak? Baik. Dan kerugian kita tidak berteman tadi apa tadi Pak? Bisa diulangi Pak? Baik, yaitu tadi kesepian, kita tidak ada tempat cerita ya Pak, kita tidak berteman. Baik, jika tidak ada Bapak tanyakan lagi, kita sudah selesai di sini saja ya Pak untuk sesi hari ini, untuk sesi perkenalannya. Bisa kita lanjutkan besok lagi ya Pak, seperti yang sudah dijadwalkan tadi, ditentukan waktunya. Baik, selamat pagi Bapak. Baik, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini untuk tugas saya. Untuk kurang dan lebihnya, tempat ataupun nama karakter yang saya gunakan agak menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan
Selamat pagi dan salam.